Ya, oke, udah kelihatan ya notepadnya ya. Jadi nanti yang kalian buka tuh yang oh, file lc bla 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 yang belakangnya mtl.txt. Nih cari. Nah, setelah itu yang pada notepadnya di grup satu atau baris pertama itu kalian ganti menjadi L1 underscore metadata underscore file. Lalu selanjutnya yang perlu diganti yang spacecraft underscore ID. Nah ini lens, kan ini masih lens. Nah ini kalian ganti menjadi Landsat 8. Setelah itu kalian save. Nah kalau sudah save, bisa kembali lagi ke aplikasi Envy, terus kalian masukkan. Kita cari. Nah nanti yang dimasukin yang ini yang lc dot bla 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 yang belakangnya mtl dot txt. Nah, ini kalian open aja. Oke, kalau nanti kalau sudah berhasil masuk, ini folder filenya ini dan ini contoh citranya. Di sini citranya malah agak gelap ya, kurang terlihat. Oke, kita ubah ke linear 2% biar agak terlihat. Nah, ini udah agak cerah. Oke, selanjutnya kita masuk ke data manager. Setelah itu kita load data yang bagian pankromatik dan yang thermal. Nah, ini pankromatik, load grayscale, dan yang thermal juga di load grayscale. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke Notepad. Kita cari, search aja yang refleks.
Hans underscore mode. Nah, nanti kan muncul seperti ini, jadi ada bin-nya, total bin-nya. Nah, di sini cara pembacaannya itu 2.00000E05. Nah, maksud dari E itu jadi pembacaannya kayak di kalkulator. Misal kayak dan seterusnya itu kan ada E bla bla bla. Nah, ini nol seterusnya itu dimaksud E dan negatif 0,5 ini berarti untuk nol pada pembacaan reflektan mode itu kita ubah menjadi desimal yaitu nolnya kita pindah ke sebelum angka 2. Jadi nanti hasilnya menjadi 0,00002 seperti itu. Terus, setelah itu kembali ke NV lagi, kita masuk ke bagian toolbox, kita cari yang bandmath. Kita masukkan rumusnya, yaitu rumusnya tadi 0,00002 dikali, kalinya menggunakan simbol bintang, B1, B-nya kapital, tambah dalam kurung 0 minus 0,1. Ini ya, untuk komanya nanti pastiin diganti menggunakan titik ya, karena kalau pakai koma nanti rumusnya tidak akan terbaca. Kalau sudah berhasil memasukkan rumus, kita masuk ke add tulis, saya itu klik rumusnya, klik OK. Nah, di sini kita akan memasukkan map variable, pilih yang pertama. Ya, yang pertama ini yang multispektral. Kalian oke aja. Setelah itu kita simpan dengan nama TOA underscore reflectance. Jadi kalau sudah berhasil menambahkan nama, klik OK. Setelah itu masuk ke BandMath lagi. Nah, sebelum memasukkan rumus yang selanjutnya, kita masuk ke notes lagi untuk mencari sun elevation. Kita sort sun underscore elevation. Nah, ini udah ketemu bilangannya. Nah, karena ini akan kita ubah ke desimal juga. Nah, untuk titiknya ini kita ubah menjadi koma karena akan kita masukkan ke kalkulator. Setelah diubah ke koma,
Ini bisa kalian copy, terus cari kalkulator. Nih, pastikan kalkulatornya itu pakai yang mode scientific. Jadi nanti kalian ubah, kalau masih standar seperti ini, kalian ubah aja ke scientific. Kalian masukin angkanya tadi. Jangan lupa nanti pakai koma ya, jangan titik. Terus kalian klik sin yang pada bagian pilihan trigonometri. Jadi kita sin, nah sampai muncul bilangan seperti ini. Silahkan kalian copy semuanya, pindah ke NV, kita masukin rumusnya. Jadi rumus yang pertama, rumusnya yaitu B1 dibagi, baginya menggunakan garis miring, hasil dari sin tadi. Jadi rumus yang kedua gampang, yaitu pertama B1 dibagi hasil desimal karena elevation tadi. Nah itu klik add. Eh, sorry untuk ini kan nggak bisa ya, ini karena titiknya tadi masih koma. Ini diubah dulu titiknya, terus di add tulis. Olah, oke. Klik map variable, pilih yang keluar reflektan. Klik oke, terus simpan dengan nama. Beri nama TOA reflectance and elevation. Oke, terus oke aja. Tapi nanti sebelumnya dipastiin outputnya ini file, jangan yang memori. Oke, setelah itu kita masuk ke dark abstraction. Nah, ini udah ketemu. Double klik aja. Kita masukkan yang keluar reflektan sun elevation. Oke. Nah, ini kita pilih yang band minimum, soalnya kita nggak ada standar apapun. Kalau misal kalian punya rumus atau standar sendiri, itu bisa kalian pilih user value, atau kalian mau pakai wilayah kajian yang sudah terpilih, itu bisa pakai yang region of interest atau ROI. Tapi di sini kita pakai yang standar aja, pakai band minimum, outputnya file, terus diberi nama DOS. Oke. Nah, jika sudah muncul hasil pengolahannya, sekarang kita akan memuat hasil praktikum yang pertama, yaitu klik view, lalu pilih yang 2x2. Nah, ini kan masih kosong ya, terisi baru satu. Untuk border lainnya agar terisi, ini bisa kalian drag aja
hasil pengolahan citra yang ingin kalian tampilkan. Nanti untuk hasil yang kedua itu bisa tampilkan yang toa reflektan. Ya, kalau view. Terus yang ketiga yang sun elevation. Dan yang keempat yang DOS. Ini karena masih rancu, belum sinkron ini antara keempat citranya. Untuk mensinkronkan keempat citranya, ini kita pilih view lagi, link view, lalu pilih yang pixeling, karena kita akan menyamaratakan sesuai dengan pixel kita. Lalu kita klik link all, dan oke. Nah, nanti kurang lebih seperti ini, udah sinkron sama. Nanti bisa digeser satu, geser semua terlihat. Untuk hasil yang pertama dan hasil yang kedua, kita tambahkan cursor value. Klik aja cursor value. Nah, ini kita geser, kita pindah misal ke laut. Ini laut aja, kayak contoh. Ke laut dangkal. Karena di sini masih terlihat satu aja untuk hasil dari cursor value-nya. Agar terlihat keempatnya, kita klik yang bagian display information all view atau yang kotak empat ini. Klik aja biar muncul keempatnya. Nah, mulai muncul semua. Ini bisa kalian screenshot juga. Hasil yang kedua. Jadi nanti untuk hasil cursor value-nya bebas ya tutupan lainnya. Yang penting selain awan. Oke, kalau sudah bisa di close. Terus untuk mengembalikan ke tampilan agar satu aja itu bisa klik view terus yang when view. Nah, nanti balik ke satu gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang metode Gram Smith tadi. Toolbox kalian ketik aja gram sampai muncul Gram Smith seperti ini. Double klik. Nah, di sini yang pertama kalian pilih itu yang multispektral. Kalian pilih, kalian oke. Lalu yang kedua pilih yang pankromatik. Jangan sampai ketuker ya. Kalau sudah pilih keduanya, kalian ubah sensornya menjadi Lansa 8 karena kita mengolah Lansa 8. Resamplingnya biarin aja yang linear, outputnya tetap NV, namanya kita beri nama multi mode underscore 15M ya aja. Kalian oke. Nah, ini bisa ditunggu. Jadi untuk proses yang gram split nih cukup lama ya, tergantung spek dari laptop atau PC kalian masing-masing. Jadi nanti ditunggu aja.
Kan mungkin udah paham semua ya berarti ya. Kalau misal nanti belum paham atau ada yang kelewat dari langkah-langkah pengerjaannya, nanti boleh tanya ke asisten. Nanti bisa dibantu. Misal bingung buat yang koreksi radiometrik, apa rumusnya nggak kebaca, atau pas editing notepad, bisa tanya aja ke asisten, nanti dibantu. Soalnya online juga tuh nggak maksimal ya. Oke, kalau udah paham semua, tadi ada yang belum absen. Udah semua ya. Oke, makasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi nggak buka pakai salam ya, Yuris. Nggak usah tak pakai salam.